Assalamualaikum. Kita mau baca buku cerita lagi. Masih buku yang Ibu dan Hafi pinjam dari Perpustakaan Kota Bandung nih. Buku yang mau kita baca sekarang adalah Menyayangi Masjid. Buku ini terbitan dari Syamil Kid. Siapa yang menulisnya? Yang menulis cerita di buku ini adalah Kak Eka. Oh, Hafi. Insya Allah Hafi ya. Nanti Hafi juga menulis yang sama ya. Yang menulis cerita Kak Eka Wardana. Nah, ada apa ya? Kok menyayangi masjid ini? Kenapa ya? Wah, dari gambarnya udah seru nih. Yuk kita cari tahu ceritanya. Saat Isya di desa Pelangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu juga kayak batu, sama-sama kayak masjid. Iya, Masya Allah. Kok masjid azannya sambil batuk sih? Kata siapa nih? Kata si Monli. Monli ini si Bulan. Kalau lagi sakit, berhenti dulu deh azannya masjid. Ibu HP mau foto sendiri. Monli, masjid harus azan pada waktunya, kata si masjid. Wah, kalau aku nggak azan pada waktunya, para jamaah nggak tahu kalau waktu sholat telah tiba. Wah, baik banget si masjid ya. Nah, terus apa yang terjadi? Para jamaah pun datang nih beramai-ramai ke masjid. Lalu ada yang menyapa, mengucapkan salam ketika masuk ke dalam masjid. Assalamualaikum masjid. Asyik, bom paling suka sholat berjamaah. Kata siapa ini? Ini adalah si gajah. Plester juga. Puri juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sholat berjamaah, kata si masjid. Wah, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Setelah selesai sholat, para jemaah ini pulang. Masjidnya nggak diberesin, gitu aja setiap hari. Wah, gimana keadaan masjid kalau nggak pernah dirapikan, dibereskan? Pasti berantakan dan cepet kotor ya teman-teman ya. Masjidnya terus bilang gini. Nah, si gajah pulang nih. Masjid, kami pulang dulu ya. Nah, si buaya juga bilang, makasih ya masjid, sampai besok subuh. Wow, lihat masjidnya sampai sepertinya tambah pusing nih. Masya Allah, kenapa gulang gitu aja? Kok aku nggak diberesin dulu? Kalau begini tiap hari, aku bisa jadi sakit gitu. Tapi nggak ada yang denger nih, kasihan ya masjidnya. Nah, bener aja nih teman-teman. Tengah malam, pas semua penduduk desa Pelangi lagi tidur, masjid jadi sakitnya tambah parah. Tuh. Aku kedinginan, kata si masjid. Aku demam. Ini karena tubuhku kotor dan tidak terawat, katanya. Wah, kasihan banget nih. Aduh, kasihan. Kamu kasihan masjid. Siapa yang bisa menolong masjid? Seandainya saja Molly dapat turun ke bumi. Kok bumi kan nggak bisa tuh. Kalau bulan nggak bisa turun. Nggak bisa. Kan ciptaan Allah, kalau turun di bumi kita nggak bisa lihat juga. Iya. Molly, dinding masjid hampir roboh, ruangan berantakan, semua ini membuat masjid jadi tambah sakit, kata masjid. Wah, kasihan ya. Alhamdulillah, untung ini ada si Heli. Itu yang robot Kapolri ya? Iya, yang ada di Robokarpoli. Untung ada helikopter yang sedang terbang. Loh, masjid, kamu sakit? Kenapa? Masjid tidak ada yang mengurus, Heli. Masjid jadi kotor, rusak dan berantakan.
Padahal masjid udah tiap hari kerja keras. Masjid udah azan, mengadakan sholat berjamaah, pengajian dan ceramah. Waduh, batuk-batuk. Molly ikutan ngomong nih. Begitulah Heli. Bisakah Heli menolong masjid? Molly khawatir loh kalau besok masjid runtuh karena nggak kuat lagi. Wah, Molly khawatir sama si masjid. Kira-kira nanti khawatir nggak diwaw. Kira-kira Heli bisa bantu nggak ya? Nah, kita buka halaman selanjutnya. Loh, kata si Heli, kenapa masjid nggak minta tolong sama penduduk desa Pelangi dan hutan Pelangi aja? Iya masjid, tambah Molly. Molly juga bilang nih, kan harusnya mereka yang merawat masjid. Tapi masjid nggak mau merepotkan mereka, Heli, Molly. Masjid sudah senang banyak orang yang datang mengunjungi masjid. Padahal banyak loh masjid yang sepi dari jamaah. Aku punya ide. Gini aja. Apa kata Heli? Nah, kalau kamu mau, aku akan mengantarmu ke tempat Pak Terampil. Beliau adalah seorang tukang bangunan yang pandai dan baik hati. Dia pasti bisa memperbaikimu masjid. Ya, tempatnya agak jauh dari sini. Kamu mau kan kalau Heli bawa ke sana? Mau. Ini kepalanya dicopot. Nah, terus habis itu apa yang terjadi? Nah, sekarang Heli udah bersiap untuk membawa masjid. Tunggu Heli, tunggu dulu, turunin masjid. Katanya, kenapa ya? Masjid nggak jadi pergi aja deh. Kenapa ya teman-teman? Loh, kenapa? Heli, gimana kalau besok salat subuh nggak ada yang azan, nggak ada yang mengumandangkan azan? Jangan-jangan mereka ngejadiin lupa sholat berjamaah. Wah, saking sayangnya masjid sama jamaah di desa Pelangi. Tapi apa kata Heli? Heli bilang, tapi kalau malam ini kamu nggak segera dibetulkan, kamu bisa runtuh karena sakit. Masih jadi mikir-mikir lagi nih. Iya ya, betul juga. Kalau masjid runtuh, di mana lagi ya penduduk desa Pelangi akan sholat berjamaah? Baiklah, masjid mau deh ikut Heli. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, akhirnya si masjid diangkut sama si helikopter menuju rumah Pak Terampil. Subuh udah tiba nih teman-teman. Para jamaah yang rajin datang nih ke masjid. Tapi mereka ternyata nggak inget dan nggak sadar kalau ternyata masjid udah nggak ada. Wah, gak kerasa ya udah subuh lagi. Iya. Tubuh kita rasanya segar sekali bila sholat di masjid, kata gajah. Bila sholat subuh di masjid, malas kita jadi hilang, kata si badak. Wan sih asik-asik aja kalau pagi-pagi udah kumpul sama temen-temen. Wah, udah pada seneng-seneng nih mau ke masjid. Selesai sholat berjamaah, baru deh mereka tuh sadar kalau ternyata masjid udah nggak ada. Miau, mata saja rasanya dingin. Ternyata udah nggak ada masjid yang melindungi aku, kata si kucing. Terus si sapi bilang apa? Muri baru sadar kalau tadi tidak ada azan subuh. Si kambing pun berteriak-teriak. Masjid, di mana kamu? Wah, kemudian si buaya berpikir, mungkin ada yang mengambil masjid. Lalu
Anak yang berpakai baju warna pink ini pun menanggapi ide dari buaya. Pasti Jarwo nih yang nyuri sama yang ngambil. Masya Allah, katanya. Masjid kemana? Ayo kita datangi Jarwo. Wah, mereka habis sholat subuh datang nih rame-rame ke rumah Jarwo. Kira-kira apa Jarwo ya yang ngambil? Enggak, yang Siapa? Heli. Oh, Heli. Ikut Heli. Tentu saja nih, kali ini Jarwo nggak bersalah. Jarwo, apa tadi malam Jarwo ngambil masjid dari tempatnya? Kata si gajah. Wah, enggak dong. Beneran loh, sungguh. Tadi malam Jarwo tuh udah ngantuk. Jadi nggak bisa pergi keluar rumah. Wah, iya kan Weker sahabatku, kata si Jarwo. Terus si Weker mengiyakan. Betul kok. Tadi malam Weker dan Bos tidur. Lalu si Wanon berpikir lagi. Kalau nggak diambil Jarwo, kemana ya perginya masjid? Wah, ketika mereka berkumpul di sungai, mereka pun membahas masjid. Rindu ya sama suara azan masjid yang merdu? Kalau nggak ada suara azan, siapa ya yang mengingatkan kita untuk sholat? Jangan-jangan adik kita jadi lupa sholat berjamaah ya? Apa Bu? Kita semua sayang masjid karena suara azannya yang merdu. Wah, mereka udah mulai ngomongin masjid nih. Mereka udah kangen. Terus mereka akhirnya mencari masjid di mana? Di sungai. Mereka mencari masjid naik boli si kapal uap. Mereka memanggil-manggil masjid. Masjid, masjid. Di mana kamu? Kami rindu mendengar Al-Quran dibacakan di masjid. Wah, mereka udah kangen sama suara masjid yang biasa memperdengarkan suara Al-Quran. Terus mereka nggak ketemu juga nih di sungai. Mereka cari lagi. Naik kereta kayu ya. Si kereta uang. Tadi Hafi yang buat. Oh, Hafi yang buat. Oke. Masjid juga lagi dicari nih. Masjid, di mana kamu? Mereka udah kangen nih. Kami udah kangen nih. Pengen sholat berjamaah. Wah, saking kangennya mereka teriak-teriak di mana-mana. Sekarang mereka kemana lagi ya? Tadi nggak ketemu pas naik kereta. Mereka sekarang naik balon udara. Teriak-teriak lagi. Masjid, di mana kamu? Lester rindu kumpul sama teman-teman di masjid. Wah, nggak bisa kumpul-kumpul sama teman-teman nih kalau nggak ada masjid, ya kan? Nggak ketemu juga pas naik balon udara. Mereka cari masjid naik truk. Itu kepalanya beda. Masjid. Itu Kami pengen ngaji di masjid sama teman-teman. Tapi warnanya beda. Masjid. Itu Gimana kepalanya biru. Nah, nggak ketemu juga. Mereka naik awan. Wah. Tapi itu gurita dia. Masjid. Di mana nih? Kok nggak ketemu? Kami kangen belajar sama Pak Ustadz di masjid. Kira-kira ketemu? Belum juga. Terus akhirnya mereka ke laut. Mereka sambil menaiki ikan paus teriak-teriak lagi nih. Masjid, di mana kamu? Ada yang berenang. Iya, ada yang berenang nih sambil mencari masjid. Kami ingin sholat tarawih ketika bulan Ramadan di masjid. Di mana kamu? Masjid. Nggak ketemu juga nih di Harusnya di rumah. Di rumah harusnya. Lalu mereka akhirnya mencari di pohon yang tinggi. Mereka naik pohon yang tinggi, teriak-teriak lagi. Masjid, di mana kamu? Kami pengen ke tempat masjid. Kami sayang masjid. Kami pengen buka puasa di masjid. Wah, belum ketemu juga nih teman-teman. Lalu, alhamdulillah masjid pun akhirnya datang. Sekarang yang mana? Diangkut sama Heli. Assalamualaikum teman-teman. Masjid udah datang. Bukan yang ambil.
Wah, lihat, bangunannya jadi bagus dan bersih nih. Masjid, mereka berbondong-bondong mendekati masjid. Kami mencarimu kemana-mana loh. Kalau nggak ada masjid nggak enak. Wah, ternyata mereka sangat kangen sama masjid. Lalu Heri cerita nih sama semua jamaah Desa Pelangi. Kalau ternyata masjid itu sedang rusak, jadi Heli membantu masjid untuk diperbaiki. Heli juga bilang nih sama jamaah Desa Pelangi untuk merawat masjid dan membersihkannya supaya masjidnya tetap bersih dan tidak rusak. Nah, karena sudah diberitahu, semua jamaah masjid jadi bersedih dan minta maaf nih. Maaf ya masjid, kami sampai lupa membersihkan dan membereskan kamu. Iya, maafkan kami ya. Nah, kalau begitu kita akan membereskan dan membersihkan kamu lah. Wah, mereka sampai berebut nih. Sudah, jangan berebut, kata Heli. Kita rawat sama-sama ya. Wah, ada yang bersih-bersih, ada yang memperbaiki di dalam. Mereka semua sayang masjid. Kami sayang masjid. Ada yang menyapu, mengepel, memperbaiki atap. Nah, udah selesai nih cerita tentang menyayangi masjid. Apa teman-teman sayang sama masjid? Sayang. Jangan lupa sering main di masjid ya, untuk ngaji, sholat di masjid. Sampai ketemu di buku cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.